nilai aset tetap atau aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aset tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan nama penyusutan aset tetap atau penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap atau aset tetap tersebut. Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai penyusutan aktiva tetap atau aset tetap, yaitu yang pertama nilai perolehan, udah pasti. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa dari aset. Yang ketiga adalah umur ekonomis atau masa manfaat dari aset tersebut. Jadi, dalam menghitung penyusutan aset, ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu berapa besar nilai perolehannya, berapa besar nilai residu atau nilai sisa dari aset tersebut jika umur ekonomisnya dinyatakan sudah habis, dan umur ekonomis ini jelas adalah rentang waktu, jangka waktu penggunaan dari aset tersebut. Ada beberapa macam metode dalam cara menghitung biaya penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus ini adalah suatu metode penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan aset tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aset tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas atau sering banyak digunakan untuk penerapan matching cost principle, di mana metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aset-aset atau aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Contoh untuk penyusutan metode garis lurus bisa kita lihat sama-sama seperti di layar berikut. Pada tanggal 1 Juni 2019 dibeli mesin seharga 50 juta dan nilai residu dari mesin tersebut 5 juta. Masa manfaat mesin diperkirakan 4 tahun, maka jika dihitung menggunakan metode garis lurus, penyusutannya adalah sebagai berikut, seperti nampak di layar. Nilai penyusutan adalah diperoleh dengan cara nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Maka dari data tersebut akan didapat hasil bahwa nilai penyusutan mesin per tahunnya adalah 11.250.000 seperti nampak di layar. Jadi, jika mesin diperoleh tanggal 1 Januari, maka pada saat tahun 2019 biaya penyusutan per tahun pada saat dicatat di akhir tahun 2019 adalah sebesar 11.250.000. Sehingga akumulasi penyusutannya di tahun 2019 sebesar 11.250.000. Sehingga nilai bukunya dari 50 juta dikurangi dengan biaya penyusutan yang sudah terjadi adalah sebesar 38.750.000. Di tahun kedua pada saat tahun 2020 biaya penyusutan juga sama sudah dihitung 11.250.000 dan akumulasi penyusutannya karena sudah 2 tahun maka akan ditambahkan menjadi nilainya 22.500.000 sehingga nilai bukunya berkurang lagi menjadi 27.500.000 seperti nampak di layar. Jadi pada saat penyusutan pada tahun 2011, maka jurnal yang dilakukan atau pencatatan yang dilakukan untuk mencatat penyusutan yang terjadi, nampak di layar, didebet biaya penyusutan mesin 11.250.000. Kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Pada akhir tahun, maka dilakukan jurnal penyesuaian dengan cara membalik bahwa didebet akumulasi penyusutan dan nilai mesinnya akan berkurang sejumlah biaya penyusutan senilai dengan akumulasi penyusutan yang terjadi, sehingga didebet kredit mesin menjadi 11.250.000. Metode kedua dalam menghitung penyusutan aset tetap yaitu metode menggunakan penyusutan saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Contohnya sebagai berikut.
Pada tanggal 1 Januari 2019, seperti contoh yang tadi juga, cuman kita menggunakan dengan metode garis lurus. Maka perhitungannya untuk nilai penyusutannya adalah sebagai berikut. Setelah kita dapat bahwa nilai penyusutan aset, nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis, didapatlah angka 11.250.000 dikalikan 2, sehingga jumlahnya sebesar 22.500.000. Seperti nampak dalam tabel di layar, maka diketahui biaya penyusutan di tahun pertama sebesar 22.500.000, sehingga nilai buku aset mesin dengan menggunakan metode saldo menurun menjadi nilainya 27.500.000. Di tahun kedua, cara menghitungnya adalah dengan dari dasar nilai buku yang tersisa di tahun pertama. Tadi kita udah tahu bahwa nilai buku di tahun pertama menjadi 27.500.000, maka biaya penyusutan di 2020 adalah 27.500.000 dibagi 2, sehingga didapat angka 13.750.000, sehingga akumulasi penyusutan di tahun kedua menjadi 36.250.000 dan nilai buku mesin di tahun kedua menjadi 13.750.000. Begitupun dari tahun ketiga sama, nilai bukunya disusutkan dibagi 2, sehingga didapat biaya penyusutan sebesar 6.875.000. Akumulasi penyusutannya di tahun ketiga menjadi 43.125.000. Nilai bukunya sebesar 6.875.000. Nah, di tahun keempat karena ada nilai residunya sebesar 5 juta, maka biaya penyusutan yang dihitung di tahun keempat hanya sebesar selisih dari nilai buku dengan nilai residu. Nilai bukunya sendiri kita bisa ketahui seperti di layar bahwa di tahun ketiga nilai bukunya 6.875.000 dan nilai residu sampai usia manfaat 4 tahun itu ditaksir tadi sebesar 5 juta. Maka biaya penyusutan yang dihitung di tahun keempat adalah sebesar 1.875.000. Maka pencatatannya pun seperti itu juga pada setiap tahunnya sesuai dengan tabel yang ada di tabel biaya penyusutan. Seperti itu. Contohnya tadi di tahun pertama maka nilai biaya penyusutan asetnya itu menjadi 22.500.000, di tahun keempat biaya penyusutan malah lebih kecil lagi menjadi 1.875.000.